Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas film, tapi bukan film Marvel, melainkan film keren dengan konsep multiverse paling gila menurut aku ya. Pertama kali nonton, first impression dari film ini adalah, nah ini nih, Multiverse of Madness sesungguhnya. Apalagi kalau bukan Everything Everywhere All at Once, disingkat EEAAO. Panjang banget ya guys judulnya. Jadi mungkin nanti aku ngomongnya kadang disingkat EEAAO. Oke, aku mau ngomongin detail banget kenapa film ini bisa jadi bagus dan favorit top aku banget. So make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan bagi kalian penikmat Doctor Strange Multiverse of Madness, maka kalian wajib banget nonton film ini. Terkhusus teman-teman subscriber di channel ini wajib banget nonton ya. Everything Everywhere All at Once digarap oleh direktur ternama The Daniels, dibintangi oleh aktris Asia paling terkenal Michelle Yeoh, berperan sebagai Evelyn. Stephanie Hsu berperan sebagai Joy. Si Stephanie ini juga berperan sebagai sahabatnya Shang-Chi ya di film Shang-Chi. Kemudian ada Ke Huy Quan cast sebagai Waymond atau suaminya si Evelyn. Jadi emang gak terlalu banyak bintang terkenal, bintang besar di film ini. Murni emang film ini terkenal membawa kualitas plot ceritanya. Semua reviewer, critics, dan rating film EEAAO ini sangat bagus ya guys. Bahkan di Rotten Tomatoes di rating 95% loh guys. Fresh, tinggi banget ya poinnya dengan total audience score sebesar 89%. Ini tinggi banget sih. Pendapatan pundi-pundi uangnya pun sangat tinggi sebagai salah satu top box office dengan pendapatan uang fantastis. Dan yap, benar banget tidak rilis di Indonesia ya guys film EEAAO ini. Gak kebayang kalau dirilis di Indonesia pasti pecah banget karena emang sebagus itu film ini. Kenapa aku sambungin dan cocokin dengan film Doctor Strange Multiverse of Madness? Karena memang film EEAAO ini membawa konsep multiverse dan rilis di tahun yang sama kayak Doctor Strange. Tapi ketika nonton dan selesai nonton, kok berasa film EEAAO ini lebih bagus dan lebih madness untuk membawa konsep multiverse dengan penjelasan teori yang sangat simple sehingga penonton sekalinya nonton langsung ingat. Sama kayak Doctor Strange, di sini ada semesta kartun, bahkan ada semesta batu di mana betulan jadi batu si Evelyn sama anaknya si Joy itu. Pokoknya selama nonton aku tahan napas banget ya guys. Efek retakan kaca yang sama kayak Doctor Strange, perpindahan multiverse yang dalam sekejap mata, wah pokoknya keren deh. Cuman yang membedakan multiverse di EEAAO dan Doctor Strange Multiverse of Madness adalah kalau kita pergi ke semesta lain, kita tidak bisa membawa badan kita. Kita hanya memindahkan kesadaran kita saja, sehingga nggak ada ceritanya dua orang dengan identitas yang sama kembar di satu semesta yang sama. Kalau di Doctor Strange jadi dua ya orangnya, dan ada beberapa juga detail lainnya yang agak berbeda, namun lebih banyak samanya sih kalau menurut aku. Tokoh utama di film ini yang berperan penting adalah Evelyn, Waymond, Joy, dan kakek mereka Gonggong. Perhatikan banget, sangat detail ya guys case-case-nya atau pemerannya dari cerita aku ini. Oke, konfliknya itu dimulai dengan adanya satu universe atau satu semesta yang berhasil membuat teknologi mutakhir yang sangat canggih sehingga semesta ini bisa melakukan kontak dengan semesta lain pertama kali dari semesta lainnya. Kita panggil semesta ini sebagai semesta Alphaverse. Dan ilmuwan-ilmuwan di semesta Alphaverse ini berhasil membuktikan bahwa multiverse itu nyata dan ada. Evelyn di semesta Alphaverse wanita yang sangat jenius. Ia yang menemukan penelitian juga bukti adanya semesta lain atau multiverse. Menggunakan alat dan teknologi yang dia buat, ia dapat menghubungkan sementara kesadaran dengan versi lain dirimu di semesta lain menggunakan semacam alat mesin yang ditempelkan di bagian telinga, mengakses semua ingatan mereka, skill dan kemampuan, perasaan yang dinamakan first jumping. Namun terjadi kesalahan dalam percobaan di semesta Alphaverse ini, di mana Evelyn mengorbankan anaknya sendiri Joy untuk bahan percobaan di labnya terkait percobaan multiverse itu. Namun dalam prosesnya Evelyn mati dan percobaan malah gagal total. Joy anaknya Evelyn kemudian berubah menjadi jahat, menjadi entitas makhluk mahadahsyat bernama Jobu Tupaki yang bisa travel antar multiverse dengan sekejap mata, memanipulasi objek, waktu, manusia, bahkan menjadi makhluk yang berada di atas nalar makhluk mortal. Jadi semacam cosmic being atau makhluk kosmik mahadahsyat lah istilahnya kalau di MCU. Nah, si Jobu Tupaki ini lahir dari semesta yang pertama kali melakukan kontak fisik dengan multiverse yang kayak aku ceritakan tadi, semesta Alphaverse. Sehingga Jobu Tupaki ini sangat kuat, maka sangat susah untuk dikalahkan. Salah si Evelyn juga ya, dengan tega mengorbankan anaknya untuk penelitian hanya untuk menemukan rahasia multiverse dan ambisinya. Sesudah Evelyn mati,
mati di semesta Alphaverse ini, anaknya Joy mulai menghancurkan semesta mereka. Hewan ternak, pangan, dan kehidupan yang layak musnah dari semesta ini. Joy ingin membalaskan dendamnya dan kemarahannya, mencari di setiap semesta versi Evelyn lainnya untuk menemukan Evelyn yang tepat untuk rencananya. Namun dalam prosesnya pergi ke semesta-semesta lain ini, Jobutopaki atau Joy membunuh, menghancurkan, dan membawa kekacauan di setiap semesta. Jadi intinya awal konfliknya itu ya guys, banyak banget sih detail hebat dan bagus yang sulit aku ucapkan dengan kata-kata. Kalian wajib banget untuk nonton sendiri biar mendapatkan experience multiverse paling gila. Tapi ini diceritakan di akhir film sih, karena di awal film malah menceritakan Evelyn versi semesta utama. Biar kita nggak bingung, kita sebut semesta utama aja ya. Dimana Evelyn di semesta ini hidupnya berantakan, kecapean, capek hati, capek batin, sedih, menderita, dan sebagai seorang tukang bisnis laundry express. Hubungan dengan anaknya Joy di semesta ini kacau, dan suaminya juga mau cerai, bapaknya yang tua renta. Intinya dia nggak bahagia lah ya. Evelyn di semesta utama inilah yang sangat kuat dari semua Evelyn di multiverse. Evelyn ini yang bisa mengalahkan anaknya sendiri Joy, si Jobutopaki, dan menghentikan kekacauan yang dibuat Jobutopaki yang hendak menghancurkan multiverse dan kehidupan di semesta tanpa batas ini dengan melalui sebuah black hole donat hitam yang besar. Emang lucu banget ya guys ini filmnya, mengerikan tapi juga komedinya dapet, pertarungan dan keseruan fighting combatnya juga dapet, plus unsur drama, sedih, percintaannya juga dapat. Pokoknya film EEAAO ini whole package, paket lengkap lah. Nah di film ini mereka itu pindah multiverse nggak pakai magic kayak di Doctor Strange Multiverse of Madness, tapi pakai teknologi seperti alat yang memiliki tombol ditaruh di telinga, dan jika mereka sudah siap maka ditekanlah tombolnya. Dan mereka ini berpindah ke semesta lain dengan syarat mereka harus melakukan hal yang aneh di luar nalar yang nggak terduga agar menciptakan sebuah event lompatan first jumping sehingga bisa ke semesta yang dituju. Contoh seperti kayak melukai sudut jari dengan kertas, menjabak rambut sampai rontok semua, atau mematahkan kaki dan sebagainya. Intinya kalian baru bisa pindah ke semesta lain kalau kalian mengambil keputusan yang berbeda, keputusan yang tak terduga dan yang bertolak belakang. Istilahnya kayak dreamwalking lah kalau di Doctor Strange. Ini sumpah ya, bagian ini tuh sangat amat kreatif dan kocak banget guys. Nah suami Evelyn namanya Wayman itu dari semesta Alphaverse ternyata masih bisa survive ya sama teman-temannya, walaupun anaknya Joy, Jobutopaki, itu sudah menghancurkan sedikit demi sedikit semesta mereka. Jadi mereka masih ada teknologinya, masih survive, dan kakek mereka di semesta Alphaverse itu juga masih survive. Jadi mereka ini masing-masing punya teknologi mutakhir sendiri lah ya, yang bisa membuat mereka itu pindah ke semesta-semesta lain dan mencari bantuan, mencari Evelyn yang kuat untuk memperingatkan si Joy anak mereka Jobutopaki ini. Gak terlalu dijelaskan sih teknologi ini tuh gimana cara kerjanya, dan itu tuh kayak udah gitu aja, kayak yang namanya juga fantasi gitu ya guys. Jadi emang gak masuk logika. Nah Wayman dari semesta Alphaverse menjelaskan konsep multiverse kepada Evelyn dari semesta utama ketika dia pertama kali datang ke semestanya Evelyn ini untuk meminta bantuan. Nah aku suka banget nih poin-poinnya, agak-agak mirip dengan Doctor Strange. Kalian dengarkan ya guys. 1. Semakin jauh semesta dari semesta utama maka kehidupan akan jauh berbeda. Setiap semesta di sekitarnya memiliki kemiripan dan variasi, tapi semakin jauh dari semesta utama maka semakin besar juga perbedaannya. Nah semesta Alphaverse ini jauh banget guys posisinya dari semesta utamanya Evelyn, sehingga kehidupan, takdir itu jauh berbeda banget dengan semesta Evelyn, walaupun Evelynnya itu sama. Berbeda dengan semesta-semesta yang ada di dekat semesta utamanya Evelyn, maka kehidupan dan takdirnya seperti nggak jauh beda lah. Karena perbedaan posisi semesta inilah, ada yang jauh, ada yang dekat, menjadi alasan banyaknya perbedaan bentuk dari diri kita. Versi semesta lain seperti semesta kartun, semesta batu, semesta tangan sosis, semesta pinata, dan lain-lain. Yang kedua, di setiap semesta memiliki jalur sendiri-sendiri yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, seperti di peta map semesta ini. Yang ketiga, setiap keputusan yang diambil dari masing-masing diri kita atau keputusan yang berbeda terjadi akan menciptakan cabang semesta yang tak terhingga, seperti Evelyn yang memutuskan menjadi artis, menjadi penyanyi, menjadi ilmuwan, atau Evelyn dalam kartun tersebut. Yang keempat, untuk mengakses diri kita di semesta lain harus melakukan tindakan aneh di luar nalar. Contoh melukai diri dengan kertas 4 kali, menyatakan cinta ke orang lain, lompat dari gedung. Banyak tindakan yang direkomendasikan, tinggal pilih yang mana. Nah semua ini tuh bisa dilakukan melalui teknologi canggih di komputer yang ada di semestanya Alphaverse itu guys. Yang kelima, setiap perpindahan multiverse yang terjadi, maka kesadaranmu, dirimu di semesta tempat tinggalmu juga tetap berjalan, tidak akan berhenti waktunya. Yang keenam, bahkan di film ini jika kita pindah ke diri kita di semesta lain, kita bisa mengakses special skill, kemampuan spesial mereka, dan menjadikan kemampuan kita sendiri dalam waktu sekejap, mengakses kilasan memori ingatan yang terjadi
terjadi di kehidupan kita di semesta lain dan merasakan perasaan yang sama juga. Nah jadi gitu guys, intinya yang mau aku highlight di film ini. Aku nggak nyeritain alurnya secara detail, kalian bisa nonton sendiri aja di platform-platform yang ada di internet. Gimana guys, sudah tergambar nggak? Seru banget loh ini, apalagi ketika dia itu pindah-pindah universe atau pindah-pindah semesta dalam sekejap mata, bertarung dengan anaknya sendiri Joy Butupaki, Evelyn versus Joy. Aduh, itu namanya adalah pertarungan Multiverse of Madness banget sih, gila, keren banget guys. Poin-poinnya lumayan mirip lah ya dengan Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi memang konsep multiverse itu tuh kayak gitulah, semuanya kayak mirip-mirip lah. Cuma memang dikembangin dan diinovasiin menurut dengan kreativitas masing-masing rumah produksi. Tapi yang aku suka di film Everything Everywhere All at Once adalah akhirnya plot twist yang menyadarkan semuanya adalah kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang Evelyn kepada Joy anaknya, cinta kasih, dan juga mulailah untuk berbicara dari hati ke hati. Jangan diam-diaman aja, hanya menimbulkan kesalahpahaman dan penderitaan aja. Jadi akhirnya itu emang happy ending, bahagia. Evelyn bisa berkata perasaan sesungguhnya kepada anaknya si Joy, dan si Joy Butupaki, si Joy ini pun tersadar dan dia jadi nggak jadi memusnahkan multiverse ya melalui donat hitam itu. Dan ya, aku rate film ini 10 out of 10, kalau bisa 100 out of 100. Aku nggak tahu ya gimana pendapat kalian tentang film ini, tapi menurut aku film ini berkualitas banget guys. Jujur yang aku ceritakan tadi itu hanyalah keseluruhan inti aja ya, masih banyak banget detail-detail lainnya, dan akan lebih bagus dan dapat experience-nya kalau teman-teman semuanya nonton sendiri Everything Everywhere All at Once. Pokoknya film Everything Everywhere All at Once ini memang recommended banget untuk kalian semuanya. Semuanya ada, dan acting para pemeran dan cast-nya itu keren dan menghayati banget guys. Walaupun bukan bintang besar, tapi mereka ini tahu apa karakter yang mereka sedang lakoni, dan itu tuh sampai banget, delivered banget pesannya itu ke penonton yang nonton film mereka. Musiknya top banget, ketegangan, intens, dan naik turunnya alur ini sampai ke klimaks itu aduh, bagus banget. Memang kalau untuk CGI-nya nggak terlalu banyak-banyak banget ya, tapi efek visual komputer CGI-nya dalam perpindahan multiverse itu udah cakep banget. Dan aku ancungin 4 jempol banget sama director Daniels dalam menggarap film ini. Oke, mungkin itu ya dari aku teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa terbantu dan sedikit mendapat informasi dari aku tentang film Everything Everywhere All at Once ini. Kalau masih ada yang nanya nontonnya di mana, pokoknya nontonnya di internet ya, terserah platformnya kalian mau milih yang mana aja, karena memang sudah tersedia secara streaming. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.